Saudara-saudariku yang terkasih, dan juga pada pagi ini saya menyapa para pendengar RRI. Memang kadangkala agak jengkel juga kalau ngajak teman yang apa-apa itu punya alasan. Misalnya diajak pergi, ayo kita pergi ke ngelihat Candi Prambanan. Ngapain ke sana? Cuman lihat batu saja. Atau misalnya, ayo kita keliling lihat kota lama Surabaya. Kota lama tuh loh, namanya tembok itu di rumah saya juga ada tembok. Atau mungkin diajak makan misalnya, ayo kita makan sekali-sekali. Kadangkala kami para romo tuh bisa, ayo kita makan keluar bareng. Alah, keluar makan di rumah ada gitu. Atau misalnya kalau nonton film, ayo kita nonton film ini. Nonton film itu loh paling nanti cuma tembak-tembakan, penjahatnya mati, kemudian menang, udah selesai gitu. Gak asik, gak seru. Ini juga terjadi kalau misalnya bertemu dengan umat atau bertemu dengan romo, yang nanti kalau misalnya dengar bacaan seperti ini, saya loh udah pernah dengar bacaannya. Bacaannya begitu, nanti homilinya romo paling tentang itu. Dah, gak usah didengarkan. Atau hal-hal ini bisa berlanjut ke hal-hal lain, bahwa orang itu tidak lagi mau melihat keindahan sesuatu. Tidak mau mendengar kebaharuan sesuatu. Yang dia mau adalah pikiran dan rencananya sendiri. Saudara-saudariku, kalau di hidup seperti biasa kita bisa jengkel. Kalau kita bertemu dengan teman semacam ini, diajak tidak mau, diberi ini juga tidak bersyukur, diberikan oleh-oleh kadang juga, alah oleh-oleh saya bisa beli sendiri, alah rasanya sama saja dan semuanya. Rasa-rasanya bertemu dengan orang seperti itu yang sudah punya mindset yang kalau dalam bahasa kitab suci, dalam bacaan pertama Anda dengar, hatinya sudah mengeras, hidup sudah tidak asik lagi. Sudah tidak bisa diajak senyum, sudah tidak bisa diajak menikmati keindahan, sudah tidak bisa diajak lagi untuk bersyukur dan menghargai. Yang penting saya udah tahu, pasti begini jalan ceritanya, dah percuma. Bertemu dengan seorang semacam itu dalam hidup sehari-hari, kita saja bisa menjadi jengkel. Apalagi Tuhan pada hari ini. Tuhan bahkan Allah kita, Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, ilustrasi atau cerita ini bisa juga dibandingkan dengan saudara-saudari kita yang rajin datang ke pos sarang meskipun mereka tidak Katolik. Bahkan di pos sarang mungkin ada dari Anda yang pernah datang ke pos sarang heran. Kenapa kok yang ada di pos sarang berdoa di depan patung Bunda Maria itu adalah orang-orang Islam yang pakai hijab. Dan mungkin kita sendiri kalau datang ke pos sarang biasa. Ini di Lourdes Prancis kalah ini. Atau mungkin di tempat-tempat di Eropa, tempat semacam ini hanya sekedar sambil lalu saja. Tetapi ketika orang sudah tidak melihat keindahan iman lagi, itulah yang terjadi. Yang dilihat hanya mata manusiawi, pikiran manusiawi, rancangan manusiawi. Dan kalau kita membandingkan orang-orang Katolik, orang-orang Kristen dengan saudara-saudari kita yang bahkan beragama Islam, atau mungkin saya pernah kenal dengan saudara-saudari yang Kristen Protestan tetapi datang ke kapel adorasi, di sini letak pertanyaannya. Yesus Tuhan kita itu mungkin bisa heran dengan orang-orang Katolik yang setiap minggu datang ke Ekaristi, datang untuk menerima tubuh Kristus, tapi tidak memiliki kerinduan sama sekali terhadap Dia. Tetapi bagaimana saudara-saudari kita yang mungkin Kristen, yang mungkin Islam, mereka bahkan berlutut di dalam gereja,
bahkan tidak berani masuk ke dalam gereja bukan karena itu haram, tetapi merasa tidak layak. Dan bagaimana ada saudara-saudari kita yang beragama lain datang ke kapel adorasi hanya untuk sekedar berteduh di hadapan Tuhan yang tidak ia pahami, tetapi kata orang Katolik, di dalam sakramen Maha Kudus itu ada Allah, ada Yesus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, nas pada hari ini menegur kita semua. Bahkan seringkali kita perlu jujur mengakui bahwa Tuhan dihormati di mana-mana, tetapi tidak di gerejanya sendiri. Sabda Allah dimuliakan di mana-mana. Orang-orang Islam bahkan rajin membaca Alkitab. Ada yang begitu rajin, tetapi di antara kita sendiri, kita perlu malu. Kadangkala, kapan kita terakhir membuka kitab suci? Bagaimana tadi saudara-saudari kita yang Islam datang ke depan patung Bunda Maria di Pos Sarang, atau bahkan di tempat-tempat lain untuk berdoa, khususnya bagi mereka yang sedang mengandung anaknya, supaya anak yang dikandungnya bisa lahir dan tumbuh sehat, seperti Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kita, saudara-saudariku yang Katolik, kadangkala kita di depan patung Bunda Maria, di depan sakramen Maha Kudus, di dalam gereja sendiri, kadangkala kita tidak melihat bahwa Dia ada di sana. Maka marilah kita merenungkan diri, dan juga sabda Tuhan ini mengajak kita untuk memantaskan diri, bahwa yang ada di sini jauh melebihi segala sesuatu. Dan bahwa Dia Tuhan yang ada di sini, bahwa Tuhan yang kita sembah di rumah, di kantor kita, dalam doa-doa kita, adalah Allah yang jauh melampaui segalanya, yang seringkali tidak kita kenal, dan bahkan jujur kita perlu akui, seringkali Allah yang kita sembah malah Allah yang kita lecehkan begitu saja. Mari saudara-saudariku kita memantaskan diri, supaya kita boleh layak untuk menyambut Dia yang nanti akan datang dalam diri, tubuh, dan darah Kristus. Semoga kita tidak datang bukan hanya untuk menyambut barang, tetapi menyambut Dia, pribadi yang kita sembah, Allah yang menjadi manusia, dan bahkan merendahkan dirinya, untuk mempersembahkan dirinya menjadi roti yang kita makan. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini.